Halo, perkenalkan saya Yohana Melia dari Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia, kelas 4D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang job desk saya dalam proyek UAS mata kuliah pemrograman game dasar. Bersama dengan rekan saya, Najma dan Adit, kami merancang sebuah game yang berjudul Apocalypse. Singkatnya, game ini merupakan tipe game shooting yang memiliki 3 level dan storyline di dalamnya. Tugas saya di sini adalah membuat visualisasi storyline bagi game Apocalypse. Pada game ini, saya akan disajikan perbedaan dua buah art style, yaitu saya sendiri menggunakan vektor dan rekan saya Najma menggunakan brush di Photoshop. Untuk membuat visualisasi storyline-nya, saya menggunakan Adobe Illustrator. Di sini ada sekitar 11 buah artboard yang nantinya hanya perlu saya ekspor dalam bentuk PNG dan kemudian akan saya impor untuk menjadi aset ke Unity. Selanjutnya, untuk proses pembuatan storyline di Unity, saya membuat 2 buah scene. Yang pertama ada story awal dan story akhir. Story awal ini adalah dimana saat game baru dimulai dan story akhir saat game sudah berakhir. Saya juga membuat folder material yang berisikan aset-aset gambar yang tadi saya ekspor dari Adobe Illustrator. Lalu ada folder script untuk menyimpan script C# dan folder animation yang akan saya gunakan untuk menyimpan animasi-animasi yang diperlukan dalam pembuatan visualisasi ini. Untuk ukuran UI-nya sendiri, saya menggunakan kanvas berukuran 1920 x 1080 yang Full HD. Saya menggunakan komponen-komponen image pada kanvas sebagai objek tempat meletakkan aset-aset gambar seperti ini. Di sini saya membuat sekitar 10 game object untuk scene story awal, yang mana artinya nanti di setiap game object ini ada satu image representasi visualnya. Tiap image saya masukkan ke dalam sebuah game object kosong yang akan saya jadikan layer pembeda antar image. Di dalam setiap game objectnya, saya tambahkan ini image berwarna hitam yang berfungsi sebagai text box, dan juga ada text mesh pro yang nanti bakal jadi narasinya. Di sini juga ada button yang saya buat menggunakan komponen button yang akan menjadi button navigasi antar layer. Selanjutnya saya akan bahas tentang animasi. Sini. Animasi yang pertama saya buat pada setiap text box-nya. Saya membuat animasi dengan konsep fade. Jadi ketika di keyframe pertama, alfanya itu bernilai 0, dan di akhir keyframe, alfanya bernilai 1, sehingga seperti ada efek muncul saat scene atau layer diinisialisasi. Ini juga berlaku untuk yang teks, sama, akan ada fade, seperti ini, muncul, dan juga pada tombolnya. Nah, untuk tombolnya sendiri, di sini saya menggunakan animasi bawaan. Di sini pada bagian transition-nya itu nanti tinggal diganti jadi animation aja. Lalu biasanya sebelum diubah kayak gini, itu tuh nanti di sini ada tulisan buat animasi secara otomatis. Nanti bakal muncul klip-klip otomatis seperti ini yang ada selected, press, normal, highlighted, dan disable. Yang saya modifikasi ini hanya yang highlighted aja. Jadi ketika button di hover, sini, ketika buttonnya di hover, scale-nya itu nanti akan membesar. Ya, jadi ketika di hover, scale-nya akan menjadi besar dari 1 ke 1,1 di scale-nya. Di sini. Saya juga membuat satu animasi tambahan lagi untuk di sini, di image 8 dan image 9, membuat efek seperti mati lampu, ketika lampunya seperti kelap-kelip gitu. Konsepnya sama dengan menggunakan fade tadi, hanya tinggal mengatur jarak antar keyframe saja. Hal ini digunakan untuk membuat perbedaan transisi antara art style yang saya gunakan dengan art style rekan saya Najma.
Untuk animasi sampai di situ saja. Setelah itu kita lanjut ke pembahasan script. Dari sini saya membuat sebuah script untuk menavigasikan layer-layer ini agar nanti tombolnya bisa diklik dan layer selanjutnya akan terbuka. Kita tutup dulu. Ya, seperti ini. Kita buka change layernya. Ini adalah script change layernya. Pada script ini didahului dengan beberapa deklarasi dan inisialisasi variabel. Ada public game object 1 sampai 10 yang mana variabel 1 sampai 10 ini berisikan dan menyimpan referensi ke setiap layer game object yang mau kita navigasikan. Jadi variabel 1 sampai 10 ini seperti merepresentasikan 10 layer yang telah saya buat di Unity. Lalu ada public button next button, di mana variabel next button ini menyimpan referensi ke button yang akan menjadi navigasi button di layer game object. Nanti ini berfungsi untuk mengatur si button yang tadi saya sudah buat di setiap layernya. Juga ada inisialisasi public integer current layer sama dengan 0, yang mana menyimpan indeks layer yang aktif saat ini, yaitu di set pertamanya jadi 0 atau layer yang pertama. Selanjutnya ada method void start, yang dipanggil setiap script dan scene diinisialisasi. Metode ini mengatur atau menetapkan layer awal dengan memanggil set layer sama dengan 0. Lalu ada metode on button click next yang akan dipanggil saat tombol next button diklik. Current layer ini adalah angka yang mewakili layer yang sedang aktif. Misalnya kita berada di layer pertama, current layer akan bernilai 0 indeksnya. Ketika tombol ditekan, kita ingin beralih ke lapisan berikutnya. Jadi kita tambahkan 1 ke current layer. Misalnya jika current layer saat ini adalah 0, yaitu pada lapisan pertama, maka current layer plus 1 akan menjadi 1, karena 0 ditambah 1 sama dengan 1. Yang artinya nanti indeks pertama, indeks 1 akan membuka lapisan yang kedua atau layer yang kedua. Untuk memastikan bahwa jika kita sudah berada di lapisan terakhir, yaitu pada game object ke-10, lapisan ke-10 yang akan diwakili oleh angka 9, kita menambahkan 1 dengan modul 10, jadi nggak pakai 9. Sebagai gantinya, kita kembali ke lapisan pertama. Misalnya 9 tambah 1 modul 10 akan menjadi 0. Setelah kita menghitung lapisan mana yang harus aktif selanjutnya, kita panggil fungsi setLayer dengan nilai current layer baru. Fungsi setLayer ini bertanggung jawab untuk menonaktifkan semua lapisan dan hanya mengaktifkan lapisan yang sesuai dengan current layer yang baru. Di bawahnya ada metode setLayer yang berfungsi untuk menonaktifkan semua layer game yang ada dan hanya mengaktifkan lapisan yang sesuai dengan layer indeksnya aja dan memastikan tampilan awal menjadi kosong atau nggak ada apapun di layar. 1 set aktif sampai 10 set aktif ini diatur menjadi false agar layer tidak ada yang terbuka. Dengan switch case, kita memeriksa layer indeksnya. Jika layer indeksnya adalah kosong, maka layer pertama akan dibuka, yaitu layer dengan variabel 1. Maka 1 set aktif nanti akan menjadi true. Nah, jadi layer dengan variabel 1 ini nanti akan terbuka. Begitu juga jika layer indeksnya 1, maka layer 2 set aktif akan menjadi true dan seterusnya sampai ke layer indeks 9 yang mengaktifkan variabel ke-10. Dengan cara ini, hanya akan ada satu layer yang terbuka sesuai dengan layer indeksnya. Setelah itu, kembali lagi pada Unity. Buat sebuah game object yang kosong, ganti namanya dengan layer manager. Setelah itu, masukkan script change layernya itu ke dalam layer manager. Nanti pada layer manager, di inspektornya akan muncul pengaturan seperti ini, di mana tadi ini merupakan variabel-variabel yang telah diset untuk menjadi publik. Nah, tinggal masukkan layer sesuai dengan indeksnya tadi, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Lalu masukkan button yang akan dibuat untuk navigasi, tinggal ditarik ke sini, dan current layernya adalah 0. Lalu pada button, untuk keadaan on click-nya, itu nanti ditambah. Lalu layer manager-nya kita seret ke kondisi sini, dan pilih pada script change layer, pilih on button click next agar mengaktifkan layer-layernya tadi. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini.
Ini adalah bentuk animasinya seperti ini. Bisa dilihat di hierarki bahwa layer akan terbuka satu persatu sesuai dengan indeksnya yang sudah diatur. Dan seperti ini. Untuk yang scene story akhir, saya membuat sama persis caranya. Hanya saja di sini hanya menggunakan 2 buah layer. Jadi nanti di change layers pengaturan di scriptnya pun hanya menggunakan 2 variabel untuk men-setting layernya. Gitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan pada penjelasan job desk saya di Project UAS Game Dasar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.